Selamat pagi, Bapak dosen pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Novelinda Febriani, NIM 170403167. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Adapun referensi yang saya gunakan terlampir pada PPT ini. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan, serta hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kemudian tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang pertama mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Rasio keuangan. Metode yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah metode rasio keuangan. Kegiatan menganalisis laporan keuangan yaitu mengevaluasi 4 karakteristik dari perusahaan, yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh penganalisa. Rasio keuangan terbagi menjadi 4. Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Rasio solvabilitas yaitu mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3. Yang pertama, current ratio adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Rumusnya yaitu aktiva lancar per hutang lancar. Quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Yang ketiga adalah cash ratio, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Rumusnya adalah cash plus efek per hutang lancar. Berikut adalah standar industri untuk rasio likuiditas. Kemudian rasio solvabilitas terbagi menjadi 2. Yang pertama, debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Debt ratio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditor. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian ada rasio profitabilitas. Yang pertama, net margin ratio menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Kemudian ada return on equity, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Yang ketiga ada return on investment, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan dalam menutupi investasi yang digunakan. Untuk rumus dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ada rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur seberapa cepat bisnis dapat mengubah asetnya menjadi uang, tunai, atau penjualan, dan merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik bisnis tersebut dijalankan. Nah, rasio aktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada current asset turnover, ada fixed asset turnover, ada total asset turnover. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Economic value added atau EVA. EVA didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis yang menyatakan bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasional dan modal. Dalam arti sempit ini, EVA benar-benar hanya merupakan cara alternatif untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk formulasinya dapat dilihat pada slide. Ada rumus EVA
laba operasi bersih setelah pajak dikurang biaya. Untuk laba operasi bersih setelah pajak itu didapatkan dari laba operasi sebelum pajak dikurang pajak penghasilan biaya. Kemudian modal sama dengan modal yang diinvestasikan dikali biaya modal rata-rata tertimbang. Kemudian penilaian kinerja keuangan diukur dengan ketentuan pertama, jika EVA lebih besar dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik, sehingga terjadi proses perubahan nilai ekonomisnya. Yang kedua, jika EVA sama dengan 0, maka kinerja keuangan perusahaan secara ekonomis dalam keadaan impas. Yang ketiga, jika EVA lebih kecil dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dikatakan kurang bagus karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana. Saran yang diberikan apabila kinerja keuangan buruk. Yang pertama, memilih saham-saham perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki pergerakan harga saham yang menguntungkan. Yang kedua, semua informasi tentang aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan dicatat dengan baik, valid, dan transparan, sehingga laporan keuangan juga dapat menjadi dasar penilaian dari kinerja unit usaha. Ketiga, analisis perbandingan laporan keuangan merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam presentasi relatif. Yang keempat, analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Studi kasus untuk pengukuran kinerja keuangan saya ambil dari kasus PT Cipta Daya Nusantara, yaitu merupakan suatu perusahaan yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 2003 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor C 2006 3HT0101 tahun 2004 pada tanggal 10 Agustus 2004. Menurut akte pendiriannya, perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Manado. Adapun bidang usaha perserialan adalah sebagai berikut. 1. Usaha dalam bidang perdagangan umum, yaitu penjualan alat pembangkit listrik. Yang kedua, usaha dalam bidang pembangunan. Dan yang ketiga, usaha dalam bidang pengembangan. Kemudian kita mengukur yang pertama, rasio likuiditas. Ada current ratio. Aktiva lancar dikurang hutang lancar dapat kita lihat pada slide. Kemudian kita menghitung quick ratio atau rasio cepat. Cash ratio. Nah, selanjutnya kita masuk ke rasio solvabilitas. Yang pertama, menghitung debt to asset ratio, debt to equity ratio, net profit margin, perhitungan return on equity, perhitungan profit margin on sales, perhitungan long term debt to equity ratio, dan dihasilkan kondisi dan posisi perusahaan. Untuk keterangannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pergerakan dari tahun 2010 sampai 2012 dan keterangan penilaiannya yaitu baik, kurang baik, lebih didominasi pada kurang baik. Perhitungan rasio solvabilitas debt to asset ratio dengan hasil yaitu tahun 2010 mendapatkan hasil sebesar 0,95 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 0,85. Akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sehingga hasil yang dicapai yaitu 0,91. Dapat dilihat bahwa total utang lebih besar dari aktiva sehingga dapat disimpulkan total utang belum memenuhi syarat, di mana standar industri dari debt to asset ratio adalah 35%. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat ialah kinerja keuangan dari perusahaan PT Cipta Daya Nusantara belum berjalan dengan baik karena berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas banyak mengalami penurunan hal. Ini disebabkan pengelolaan keuangan perusahaan belum baik. Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam dunia usaha, maka perusahaan sangat dianjurkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan maupun kinerja perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan masih banyak kekurangan. Yang kedua, PT Cipta Daya Nusantara Manado untuk rasio keuangan khusus untuk rasio solvabilitas dan rentabilitas perlu adanya kebijakan-kebijakan pengendalian intern agar kemampuan perusahaan dalam menggunakan utang dalam membiayai kegiatan usahanya juga kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi.